Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kita bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali setelah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah untuk tetap beribadah kepada Allah. Jamaah rahmani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Fikih mudah, fikih yang ringkas untuk wanita muslimah. Tentunya insya Allah juga masuk untuk bapak-bapak, untuk ikhwan. Walaupun kitab ini lebih khususnya lebih untuk muslimah, terutama juga untuk ibu-ibu yang di atas. Kemudian pada malam ini kita lanjutkan, sekarang kita masuk tentang bab as-su'ru, tentang liur. Kadang-kadang ada orang ragu saat kemudian jadi perselisihan, bahkan anak tidur di masjid kan najis. Kalau bau ya iya bau, sepakatlah. Siapa yang liurnya wangi? Tetapi ya najiskah? Sehingga kadang-kadang kita kalau najis bisa menyikapi dengan marah. Anak yang tidur di situ kemudian ngiler, kita bisa marah karena najis. Oh, Anda ini najis di masjid. Bisa saja. Bagaimana dan lain sebagainya. Yang pertama, masalah liur itu ada 5. Ada 5 pembagiannya. Pertama, liurnya manusia. Yang kedua, liurnya kucing. Kan? Kucing kan suka kadang-kadang makan bekas di meja kita, dia ikut makan atau minum. Kemudian yang ketiga, liurnya hewan yang boleh dimakan. Jadi ada hewan yang boleh dimakan seperti kambing, sapi, kan hewan yang boleh
dimakan. Liurnya gimana itu? Saat kena baju kita dan lain sebagainya. Yang keempat, liurnya hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti misalnya yang nggak boleh dimakan, mungkin ular, liurnya lidahnya ular, atau saya tidak begitu banyak kenal hewan ya. Kemudian selanjutnya liurnya anjing dan babi. Yang kelima, liurnya anjing dan babi. Jadi ada 5 ya pembahasan masalah liur. Oke, yang pertama liurnya manusia. Liurnya manusia suci. Orang kafir suci juga. Orang kafir, orang yang haid, orang yang junub, suci. Pokoknya manusia itu suci. Haid, junub, nifas, liurnya suci. Jangan tatkala aku lagi haid najis, jadi semua yang liur pun najis. Nah, nanti ada beranggapan seperti itu. Tidak, pokoknya liurnya manusia itu najis. Adapun ayat tentang orang kafir yang tentang innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya dalam Allah berfirman orang musyrik itu najis. Apa yang najis? Apakah liurnya, apakah badannya disentuh orang kafir najis? Sebagaimana pemahaman sebagian orang jamaah yang saat kalau masuk masjidnya atau yang bukan kisah sama akidahnya berarti najis masuk masjid dipel. Enggak, pemahaman ini tidak benar. Yang maksudnya najis di situ bukan najis anggota badannya, tapi najis akidahnya, keyakinannya najis, kotor. Najis itu kotor. Ya. Kemudian sebagaimana juga adapun tentang muslim, ya, hadis Abu Hurairah, orang junub, orang lagi haid. Ya, Abu Hurairah saat itu lagi junub, bertemu dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, "Laqitani Rasulullah SAW wa ana junubun." Suatu hari aku simpangan sama Nabi, ketemu sama Nabi. Pas aku lagi junub. Nah, mati gue seperti itu. Malulah ketemu Nabi kan lagi junub. Kemudian habis itu Abu Hurairah nyingkir, berusaha Abu Hurairah pegang. Wa akhidun biyadi. Terus Abu Hurairah tetap mau nyingkir. Apa namanya? Fasalatu minhu fantalaqtu fattasal. Tetap nyingkir. Apa namanya? Malu lah, menghindar lah. Rasulullah, ya sudahlah. Abu Hurairah menghindar. Habis itu Abu Hurairah langsung setelah mandi langsung kembali. Summa raja'tu ilaihi fajalastu ma'ahu. Habis itu langsung kembali. Tadi Rasulullah pengen ketemu saya kayaknya tadi. Sudah mandi tapi sudah mandi. Faqala, aina kunta ya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenapa sih tadi kok ngindar? Gak biasanya. Di mana tadi kamu itu? Biasanya ketemu saya langsung seneng, langsung nanya ilmu. Ini kok nyingkir? Kan begitu. Karena Abu Hurairah dikenal sahabat yang dekat dengan Nabi. 3 tahun mulazamah paling banyak meriwayatkan hadis. Kok ini ketemu Nabi nyingkir? Gak kayak biasanya. Biasanya langsung nanya. Biasanya bener-bener buntut Nabi. Aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana tadi engkau? Kenapa sih? Ya Rasul, laqitani wa ana junubun. Tadi Rasul, itu aku lagi junub. Fakarihtu an ujalisaka. Aku malu Nabi duduk bersama engkau. Sungkan, malu. Gak pantas. Aku
benci aku duduk dengan engkau. Masya Allah. Habis itu Rasulullah mengomentari, innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak ada najisnya. Walaupun dia junub, tidak ada najisnya. Ini kenapa? Menunjukkan apa? Kemuliaan orang beriman. Ya. Semua dari sini juga menunjukkan bahwasanya walaupun manusia itu junub atau haid, wanita haid, itu tidak najis air liurnya. Karena air liurnya suka digunakan anak, misalnya kena apa niku silet, kan zaman dulu pakai air liur. Boleh? Lagi haid masa boleh? Boleh. Lagi junub masa boleh? Boleh. Jelas. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kucing, air liur kucing. Kalau kucing jelas sama suci. Ya. Karena Nabi mengatakan innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu al-Allamah Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan kucing itu termasuk hewan yang di sekitar kita. Jadi tidak apa-apa. Dia sudah biasa berinteraksi dengan kita. Nah, ini penting sekali. Bukan berarti tatkala kemudian yang hewan yang biasa interaksi kemudian menjadi semua yang berinteraksi dengan kita menjadi suci. Seperti zaman sekarang, macan orang sudah biasa interaksi dengan di Dubai kan gitu kan. Biasa. Bukan berarti kemudian suci. Tunggu dulu. Kalau kucing kan juga punya taring, iya. Tapi dia makan nasi juga, makan pindang, makan kerupuk kadang-kadang, makan segala banyak. Kecuali kucing yang di Madinah, di kampus kita nggak mau dia dikasih tempe tahu, nggak mau dia, nggak kenal. Lah gimana Pak? Ya, kucing itu setiap hari sama kita dikasih ayam, kasih ikan. Kita pernah kasih telur, kasih apa itu kue yang enak, nggak mau dia. Gawaya kucingnya Saudi itu. Bener kan? Nah, di sini ya kucing kalau kemudian liurnya suci. Tapi sekali lagi bukan berarti karena sudah terbiasa interaksi hewan yang biasa interaksi dengan kita kemudian dijadikan dalil macan kemudian masuk rumah yang di Dubai kan seperti keluarga gitu kan, itu kemudian menjadi suci. Tidak seperti itu, hanya kucing saja. Sekali lagi spesifik kucing saja ya, dia suci. Selanjutnya yang ketiga, liurnya hewan yang boleh dimakan. Kambing, sapi, kita mungkin sudah pakai mau persiapan sholat. Lu sapi ini mungkin lepas, kan gitu. Kambingnya mungkin lepas, dikejar. Terus apa ini biasanya kan? Nah, atau kita kasih makan, habis itu dia minum, habis itu dia geleng-geleng gitu. Kuda gitu kan, itu kan moncot-moncot itu. Apa namanya? Liurnya kena baju kita. Diganti apa tidak? Tidak perlu diganti. Ya, kenapa? Karena dia termasuk hewan yang boleh dimakan, itu hukumnya suci. Liurnya hewan yang boleh dimakan itu suci. Tadi yang pertama, liur itu ada 5. Masalah liurnya manusia, liurnya kucing, liurnya hewan yang boleh dimakan. Nah, 3. Semuanya suci. Hewan apapun yang boleh dimakan pokoknya, walaupun kemudian besar gajah, nah, tetap ya boleh dimakan. Semuanya hewan yang besar-besar itu, onta atau apa. Ini terutama khususnya ini harus diketahui oleh para petani yang punya sapi, ya kan? Suka menjadi keraguan kadang-kadang.
Nah, selanjutnya, atau misalnya makanannya jatuh, makan yang dijilat oleh sapi mungkin ada mungkin, ya tetap ya suci. Selanjutnya, hewan yang nggak boleh dimakan. Nomor 4, liurnya hewan yang nggak boleh dimakan. Seperti apa yang nggak boleh dimakan? Ular, singa tadi itu, ternyata macan itu. Loh, dia katanya seperti kucing Nabi. Kalau hewan yang sudah biasa sama kita, interaksi sama kita, itu katanya nggak suci. Iya, itu kucing. Kalau macan, singa, dia tidak suci. Kenapa nggak suci? Karena termasuk hewan yang nggak boleh dimakan. Ini sebagian ya ulama masalah yang tidak boleh, hewan yang tidak boleh dimakan. Sebetulnya ya dalam masalah ini juga ada perinciannya sebetulnya. Jika itu kalau berhubungan, banyak kan ulama mengatakan kalau hewan yang nggak boleh dimakan itu adalah suci. Sebagian ulama mengatakan najisnya. Nah, kalau dalam kitab ini berhubungan dengan apabila dengan air. Kalau airnya banyak sak drum, mungkin kemudian ada singa minum, ini tetaplah suci. Tapi kalau airnya sedikit, kemudian berubah warna airnya, kotor sebagainya, sebagian ulama mengatakan najis. Dari sini bisa kita dilihat ya, kalau binatang buas ini memang terjadi perselisihan para ulama. Nah, kebanyakan ulama mengatakan suci. Ya, dalilnya memang berkaitan dengan masalah banyak itu airnya banyak, yaitu apabila yang bagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Apabila ada air yang banyak, 2 kullah, air banyak ini kemudian ada najis masuk, maka tidaklah najis. Sebagaimana di zaman Nabi ada sumur budoah, di situ ada kotoran hewan, ada bekasnya orang buang kain darah haid gitu kan, di sumur budoah dihukumi suci karena banyaknya airnya. Dari sini kita bisa simpulkan ya, memang terjadi pendapat, namun yang lebih aman ya kalau itu binatang buas yang seperti orang ini, kita sarankan agarlah pisahkan. Sebetulnya bukan agarlah pisahkan. Kalau dia ini kemudian ya sebaiknya diganti saja. Nah, ini terlepas dari bagaimana hukum ternak binatang buas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir ya, su'ul kalb wal khinzir. Air liurnya anjing dan babi, dan ini jelas hukumnya najis. Sudah jelas. Fa'in kenapa? Aulah ma khinzirin fa innahu rijsun, atau ya dagingnya khinzir babi, Allah tegaskan fa innahu rijsun, dia adalah najis. Sebagaimana juga tentang anjing, ya idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing itu menjilat wadah kalian, semua baik bersihkan. Yang pertama dengan ulahun nabit turab, ya, yang pertama dengan pasir, baru kemudian 7 kali dengan air. Ini menunjukkan najisnya air liurnya anjing dan babi. Jadi sekali lagi, tadi air liur ada 5, masalah liur dibagi jadi 5.
liurnya manusia semuanya suci. Baik yang haid, junub, kafir, itu semua. Kemudian yang kedua kucing spesifik ya suci. Kemudian apa? Hewan yang boleh dimakan suci. Kemudian yang keempat, hewan yang tidak boleh dimakan, liurnya bagaimana? Terjadi perincian dan beda pendapat ulama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, anjing dan babi jelas najis. Jamaah rahimakumullah. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita masuk bab najis. Oke, lanjut. Sekarang masuk bab najis. Tatkala kemudian di dalam sebuah judul bab tentang masalah an-najasat, masuk ada bab najis. Kira-kira kenapa dalam fikih itu dijelaskan bab tentang najis dan tidak pernah dijelaskan tentang bab benda-benda yang suci? Adanya benda-benda yang najis. An-najasat, babun najis, bab tentang yang najis itu apa aja? Tidak pernah dijelaskan bab at-taharat, bab yang suci. Pernah mendapati dalam sebuah kitab? Tidak. Yang dibahas cuman yang najis. Yes. Apa hikmahnya? Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kira-kira? Karena di dunia ini barakallahu fik, semuanya itu suci. Yang najis itu cuman sedikit, makanya perlu dijelaskan. Sekali lagi, ini kaidah simpel, tapi ini luas pikiran kita. Jadi ada apa-apa itu najis gak ya? Ya sudah, hafalkan apa aja yang najis. Gitu kan? Insya Allah selain itu semua suci. Di dalam bab fikih semua dijelaskan tentang bab najis. Sekali lagi, nggak dijelaskan tentang bab yang suci karena apa? Di dunia ini semuanya suci. Semuanya suci kecuali yang najis itu sedikit. Sehingga dikasih judul bab dalam fikih, babun najasah. Bab tentang apa saja yang najis. Sebelum najis itu apa? Najis ya 3 kata yang kita pegang kaidahnya. Simple juga, tapi insya Allah ini juga kaidah takrif ini merupakan yang pokok harus kita hafal. Najis adalah dalam bahasa Arab ismu li ainin atau ain ismu li ainin mutaqadziratun syar'an. Ada ain, ada mutaqadzirah, ada syar'an. Ada 3 kalimat, 3 surga. Ada ain, ada mutaqadzirah, ada syar'an. Sesuatu zat. Zat, berarti dia zat. Sekali lagi dia zat. Mutaqadzirah, yang kotor, syar'an, secara syar'i. Sekali lagi, simple najis itu 3 kata. Sesuatu zat yang ain itu zat, ini namanya zat tisu, ini zat, ini zat, kan gitu. Suatu ada zatnya, ada barangnya. Kemudian dia kotor syar'i. Kalimat kotor ini karena penting ada kalimat syar'i ini sesuai syar'i. Kenapa? Karena kebanyakan orang kotor, najis. Seakan-akan setiap yang kotor itu najis. Tidak. Najis itu kotor yang disesuai dengan syar'i. Artinya kalau ada kalimat yang syar'i, kita tidak boleh mengatakan itu najis kecuali ada dalilnya. Karena semua di dunia ini semua suci. Anda mau mengatakan itu najis? Datangkan dalil.
Karena nggak semua yang kotor itu najis. Sekali lagi, simpel kan? Sekali lagi, kaidahnya sesuatu zat yang kotor menurut syariat. Artinya, karena semua di dunia ini adalah suci, harus syariat yang mengatakan itu najis. Itu tidak. Ini najis, ini najis, ini najis. Nah, jelas? Kaidah ini penting sekali. Jadi kalau ada apa-apa kita mau sholat jalan, kemudian ada apapun lah, hewan apapun, hewan bunglon, apalagi mungkin atau hewan ayam, apapun yang mungkin kita temui di jalan itu kan, kena baju kita atau kena apa, kena, sudah gak usah bingung, anggap aja suci, karena yang najis itu sedih, kayak yang ini dihafalin secara umum begitu. Jadi bukan kemudian karena ada kita punya pemikiran ini sudah terlanjur terbentuk kotor itu najis. Nah sehingga dikit-dikit ganti baju, dikit-dikit dicuci, dikit-dikit apa namanya ragu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya, definisinya ada sesuatu yang benda yang kotor menurut syariat. Ya. Ismun li'ainin muqaddaratun ya syar'an. Oke. Yang pertama, yang najis itu apa aja? Yang pertama, al-maitah, bangkai. Ya. Saya ringkaskan dulu. Yang pertama, bangkai. Yang kedua, jelas babi dan anjing. Nanti kita jalan satu-satu. Sebutin dulu. Yang ketiga, kotoran manusia, ya, baik itu kencing maupun apa BAB-nya. Yang keempat, kotorannya apa hewan yang nggak boleh dimakan. Yang keempat, kotorannya hewan yang nggak boleh dimakan. Itu najis. Saya ulangi, kami ulangi. Satu, bangkai. Nanti bangkai apa aja? Apakah semua bangkai? Nanti ada penjelasan. Ini singkat-singkatnya dulu. Karena nggak semua bangkai itu najis. Tapi umumnya bangkai najis. Gitu dulu. Enak ini. Nanti ada perinciannya. Kemudian kedua, anjing dan babi, jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, kotoran manusia. Yang keempat, kotoran hewan yang nggak boleh dimakan. Kencingnya, beolnya, gitu. Yang kelima, tadi itu darah haid. Yang keenam, madi dan wadi. Sebagian ulama mengatakan daman masfuhan, darah yang banyak mengalir. Yang selanjutnya berapa itu? Nomor berapa? 8 atau 7? 7 ya. Darah yang kena luka mengalir banyak. Atau nyembelih kurban besok kan mengalir darahnya. Itu najis. Sekarang kita bahas yang satu, bangkai dulu. Bangkai, apakah semua bangkai kemudian itu najis? Di sini kita baca. Bangkai ada yang dimaksud dalam bangkai. Kaedahnya bangkai, apa itu bangkai? Kalau kita bangkai itu kan bisa saja, pokoknya dia sudah busuk bau ya bangkai. Itu istilah kita. Bangkai itu busuk bau. Nah, bangkai dalam istilah Islam adalah min ghairi tazkiyah, yang sesuatu yang tidak disembelih secara syar'i. Sekali lagi, hewan yang semua itu yang punya darah itu dia kemudian disembelih sesuai dengan syar'i. Kalau nggak sesuai dengan syar'i, apapun yang matinya tanpa disembelih dengan syar'i,
maka dia bangkai. Yang paling gampang kasih contoh, ketabrak mati, jatuh mati, gitu kan, keterkam mati, gitu kan, matinya jadi bangkai. Nah, min ghairi tazkiyah, kaidahnya yang bukan disembelih sesuai syar'i. Sesuai syar'i itu bagaimana? Ya disembelih dua urat ini putus, kemudian sampailah mati. Sampai mati. Besok kita mau Idul Adha, Bapak. Ya kira-kira sebulan lagi lah. Ini tanggal mungkin 17. Tanggal berapa nih ya? 6 atau 7? 20 ya? Berapa? 16. Ya. Sekitar sebulan lagi. Nggak sampai belasan, masih 9 berapa gitu loh. Sebulan lagi kok, sebulan lagi. Idul Adha. Sering terjadi ini. Ya, ini bangkai itu bukan. Sembelih, kambingnya masih goyang-goyang kakinya, cedai gitu kan. Gitu. Habis itu sama anak-anak kan dipasang tempat apa itu? Buat cincang, langsung di kulit. Bangkai napa boten niku. Bilang bangkai dan sembelih. Itu bisa kita katakan bangkai. Kenapa? Dia matinya bukan karena disembelih. Belum mati. Penting ini. Jadi matinya itu karena disembelih dengan syar'i. Sering sekali, banyak sekali, belum selesai masih goyang-goyang, masih jekit-jekit, itu masih ada nyawanya. Yuk dipaksa untuk dikuliti. Apalagi kalau itu jagal, udah mesti hampir semua begitu. Kenapa? Jobnya banyak, dikejar oleh job. Pindah sini, pindah sana. Jadi sebenarnya belum sapinya belum selesai ini. Dari kulit langsung nggak bisa. Nyawanya masih ada. Jadi bangkai itu bukan cuman sekedar dia cekik pun dia jadi busuk, bukan. Jadi kaidahnya sesuatu yang tidak disembelih secara syar'i maka dia disebut bangkai. Atau misalnya penyembelihan umum, ayam nyembelihnya, mohon maaf, ayam disembelih lah. Semua pedagang disembelih. Karena mungkin banyak ayamnya disetrum atau dipukul satu cepat. Mati ayamnya kan? Jadilah Kentucky. Mungkin kalau bukan Kentucky, jadilah apalah Kentucky lah. Mungkin tapi bukan Kentucky yang itu. Wallahu a'lam kata caranya. Artinya jadi sebuah ayam goreng. Boleh dimakan? Bangkai enggak itu? Bangkai. Alhamdulillah sekarang ini banyak orang, ibu-ibu jualan apa Kentucky. Lebih selamat. Di Saudi Arabia itu ada namanya ayam pun bahas makan, Pak. Jadi lapar kita ini. Ayam ada di Saudi Arabia itu, di Madinah itu khusus untuk jamaah haji, jamaah umroh. Ayam namanya ayam albek. Makanya ayam albek lebih enak daripada yang ayam-ayam goreng yang ada di selama ini yang kita pernah makan. Ayam albek ini bumbunya di dalam. Yang punya orang Palestina, kita beli di situ, maka kita sudah infak juga ke Palestina sekian persen. Hanya ada di kota Madinah, Mekah, Riyadh. Ada jeda juga. Umum untuk jamaah haji. Itu kalau beli ngantrinya 2 jam 3 jam baru dapat. Hanya ada di sana itu. Itu penyembelihannya sesuai syar'i, satu persatu disembelih. Bangkai itu najis dan itu tidak boleh dimakan. Jamaah rahimakumullah, begitu juga
Nah, termasuk di dalamnya sesuatu yang terpotong dari hewan itu juga najis. Misal ada kambing kejepit sampai terpotong kakinya. Yang kakinya itu mungkin, tapi masih hidup. Oke? Nah, kakinya mungkin iya, kalau kakinya itu mungkin kakinya mungkin sedikit agak atas sedikit, kan lumayan bisa dimakan. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Itu bangkai juga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahima wa hiya hayyatun fa huwa maita." Nabi SAW dengan Abu Daud dan Tirmidzi, apa yang terpotong dari anggota tubuhnya hewan itu, maka dia menjadi bangkai dari hewan yang hidup. Dan kadang-kadang bisa saja ya orang itu, saya ada di video YouTube itu, mau nyembelih kambing, disiksa dulu. So, ini pekerjaan orang kafir ini. Potong telinganya, potong kakinya, enggak. Subhanallah. Ini semuanya apa? Bangkai. Jadi bangkai bukan sekedar dipotong disembelih selain syar'i, tapi juga apa yang terpotong itu disebut dengan bangkai. Jelas. Jadi masalah, jadi bangkai ini kita pikiran kita kepada istilah syar'i ya, jangan kepada istilah kita. Bangkai itu yang ya sudah apa namanya? Mohon maaf, apa itu? Busuk itu, bukan ya. Berarti kan misalnya begini, kita ambil lebih jelas lagi biar lebih jelas. Misalnya tadi kaki kambing tadi kan kepotong, disebut bangkai. Dan bangkai itu najis. Kemudian kaki itu diambil sama anak kita, dibawa ke kamar, najis gak? Najis. Jelas nih? Najis. Karena dia terpotong. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Selanjutnya masalah bangkai ini ya termasuk bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan. Semuanya yang dia saja hidup gak boleh dimakan, apalagi pas mati dia adalah najis. Bangkainya najis. Ya, wabil khusus itu terutama ya, dalilnya apa? Pas perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu perang dengan orang Yahudi. Khaybar itu Yahudi yang sugih, kaya dia, banyak hartanya, bentengnya besar, masih ada zaman sekarang. Benteng Khaybar masih ada di Madinah. Ya, ada Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Nah, ada Yahudi Khaybar, tanah itu dia, kaya itu. Nabi itu ngepung mereka, nyerang mereka. Tatkala setelah mereka sudah habis, intinya Nabi menguasai benteng tersebut, Nabi melihat itu banyak tungku-tungku, gitu kan? Ada apinya. Yes, biasa namanya orang kafir, namanya foya-foya, makan-makan, gitu kan? Banyak tungku. Nabi SAW dari hadis Abi Salamah ibnu Aqwa ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, ma hadhihi nar ala ayyi syai'in tuqidun. Ya. Nabi SAW bertanya, ini api-api apa sih ini, kok banyak sekali ini? Masak? Ini masak? Apa yang dimasak itu? Kata para sahabat, ala lahmin ya Rasulullah. Masak daging. Daging. Oh, masak daging. Nabi bertanya, ala ayyu lahmin? Daging apa? Kata mereka para sahabat, ala lahmil humuril insiyah. Ini daging keledai. Keledai boleh dimakan enggak? Himak, enggak boleh? Keledai ternak ini enggak boleh dimakan. Banyak ini. Bukan satu dua.
banyak. Nah, karena keledai itu bukan hewan yang jorok gitu, maksudnya biasa para sahabat ya, mungkin zaman dulu orang menganggapnya ya, kalau babi kan sudah memang kayak jorok gitu ya, kan keledai kan ya rumput ditunggangi kan begitu. Ya, masa keledai mereka Yahudi ini banyak. Nabi tanya daging apa? Daging keledai. Sama Nabi SAW bersabda, ahrikuha waksuruha. Buang semua itu, pecahkan itu bejana-bejananya. Sahabat tadi itu banyak begini, udah matang dari godok ini udah banyak tinggal dimakan, buang semuanya kata Nabi. Padahal ini keledai loh ya, kalau babi jam begitu udah jelas ya, ini keledai yang diternak, keledai ternak ya. Faqala rajulun, akhirnya adalah satu laki-laki di satu sahabat itu nyelatu, ya Rasulullah, nahikuha wa naksilha. Oke, besok kita buang, kita cuci tapi yo eman ya, dicuci. Tetap Nabi, audak faqalat audak. Inti jamaah rahimakumullah, poin di sini adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk membuangnya dan memecahkannya, sehingga dari sini Allah mengatakan najisnya hewan yang tidak boleh dimakai, bangkainya nggak boleh dimakai. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan inna harijusun, ya itu najis kata Nabi. Hadis ini riwayatnya inna harijusun itu najis, suruh buang sama Nabi. Nah, sekarang adakah bangkai? Apakah semua bangkai? Tidak, bangkai tadi. Apakah semua bangkai? Sekarang bangkai apa yang itu dihukumi suci? Nanti kami jelaskan, tidak semua berarti umumnya bangkai itu semuanya ya najis. Tapi ada beberapa bangkai yang tidak najis. Yang pertama, bangkainya ikan dan belalang. Ikan terutama, ikan pinggang, ikan apa. Ya kalau sudah bau tapi kalau mau dimasak ya boleh. Ikan bandeng, kantong, ikan lautan, enggak apa-apa. Ya, mungkin udah agak bau, tapi kalau digoreng masih enak, nggak masalah. Ya, bahkan bangkai ini boleh. Semuanya ini suci berdasarkan Nabi SAW. Huwa tahu tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Semua yang ada di laut itu suci kecuali kapal selam. Kecuali kapal selam boleh dimakan kecuali kapal selam, kan begitu dulu. Katanya gitu. Semua yang di atas yang terbang itu boleh dimakan kecuali pesawat. Ya, akhirnya semua suci dan halal bangkainya. Jelas sudah ini tegaskan Nabi SAW. Ya. Kemudian masalah belalang, Nabi SAW ya saat peperangan sebagai para sahabat itu memakan belalang. Ya, jelas kalau masalah ini jelas, insya Allah sudah masyhur. Tidaklah, jadi bangkainya pun itu suci, bukan najis, karena boleh dimakan. Yang kedua ini azmul maitah wa qarnuha wa dhafruha ya wa sya'ruha wa rishuha. Tulangnya, kemudian tulangnya bangkai, tanduknya bangkai, kukunya, bulunya bukan kulitnya ya, bulunya, rambutnya, ini semuanya juga suci. Semua suci, tanduknya. Jadi nggak semuanya itu. Jadi ada bangkai misalnya, kita kemudian ambil tanduknya, ya kan ada tanduknya mungkin, dicuci, boleh? Boleh. Jadi tulangnya
ya, kemudian tanduknya, kukunya, mungkin rambutnya. Kalau misalnya itu ada buntut, ya, buntutnya masih boleh buntutnya, semua suci. Kalau suci berarti bisa digunakan. Sebagaimana di sini sudah diceritakan dalam sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat 80, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifuna yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasan wa mata'an ilahim. Di sini ada kalimat, ya, Allah jadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan rumah-rumah, ya, kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Misalnya kalau zaman dahulu kalau mau bepergian, kantong-kantongnya pakai yang kulit buat bawa barang, ringan membawanya. Baik pada waktu bepergian maupun saat mukim, ya, dipakai itu, tidak apa-apa. Dan dari bulu domba, bulu onta, bulu kambing, ya, sebagai alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Artinya intinya ini semua boleh digunakan, tidaklah najis. Begitu juga qala Az-Zuhri fi idhamil maitan wal fil, saat zaman dahulu juga tulangnya fil, gajah, zaman dahulu para sebagian salaf digunakan apa? Ulama itu untuk bersih, ya, tamasyapun, bersisir. Jadi dulu sisirnya dari tulang gajah. Sama buat mungkin juga yudahanun fiha, gosok, garuk untuk ngulek ngulek kuas gitu, gagangnya kuas. Semua digunakan seperti itu. Dari yang bangkai tulangnya. Ya, adapun kemudian selanjutnya yang kulitnya, kalau kulitnya bangkai, maka fa innahu najis. Dia itu bangkai semuanya itu kulitnya najis, kecuali setelah dipermak baru suci. Sebagaimana Nabi SAW saat itu ada hewan kambing, ya, yang sudah jadi bangkai, Nabi mengatakan, hal akhadtum ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi. Nabi mengatakan, kenapa enggak diambil aja itu? Diambil dimanfaatkan kulitnya, setelah kalian sama, habis itu jadi bermanfaat. Disama jelas soal bahasa terjemah. Ya, kulitnya disama menjadi sebagai kulit. Ya. Ini semuanya menunjukkan bolehnya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam juga Bulughul Maram, ayyu ihabin dubik faqad tuhur. Ayyu ihabin dubik. Kulit apapun kalau udah disama, ya, maka menjadi suci. Jadi kulitnya bangkai kambing, bangkai sapi, suci kulitnya, bisa digunakan. Tapi setelah disama. Yang keempat selanjutnya adalah masalah, jadi sebagian ulama mengkiaskan hewan bangkai itu kalau kita dapatkan, yang ke atas ini semuanya itu hewannya itu najis, kulitnya itu najis. Sekarang bagaimana dengan susunya? Jadi kalau tulangnya kan, bulunya enggak, ya, suci. Sekarang susunya, mungkin ada susunya dan kantong susunya, ya. Jumhur ulama mengatakan dia najis. Semuanya dari yang perut itu ke bawah itu semuanya najis, jumhur ulama. Tapi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang untuk susu dan kantongnya mengatakan tidaklah najis tapi suci. Jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab, ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, semua mengatakan
najis. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan suci. Nah, dalilnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mendalilkan dalil dahulu para sahabat saat menguasai daerah peperangan di Syam, Irak itu, di Irak, mereka makan jubun itu kejunya, ya. Jadi kejunya orang Arab tuh, silakan di YouTube juga ada. Buat kejunya itu pakai kantongnya hewan dicampur-campur gitu. Nah, itu. Saya juga lihat YouTube tadi gimana sih pembuatan keju di seperti itu. Jadi kantongnya itu cuma dibuat untuk bikin keju dan bisa. Nah, dahulu para sahabat makan keju dari situ. Punyanya orang Majusi. Dari sini menunjukkan berarti kan bahwa kan susu itu bisa jadi keju gitu kan? Kan keju dari susu. Buatnya di situ, di kantongnya situ sekalian. Nah, dimakan para sahabat zaman dahulu saat menguasai Irak, dan itu orang Majusi saat itu, dan sebagaimana Nasara dimakan oleh para sahabat. Ini menjadikan dalil Ibnu Taimiyah bahwasanya dia suci. Nah, dari sini simpulannya, untuk yang susu, untuk yang itu tadi, susu dan kantongnya, memang terjadi pendapat yang sangat ini. Silakan kita mau ngikuti yang mana, monggo. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang terakhir, ya bangkai yang tidak memiliki aliran darah itu suci. Semua bangkainya suci lah. Misalnya laron nemplek mati, kemudian nemplek di mana, di baju, suci napa najis? Suci laron. Nyamuk niku punya ribut nyamuk niku. Nyamuk itu termasuk yang punya aliran darah enggak? Enggak. Tapi kalau ditepek buah darahnya, darah sampean itu. Nyamuk termasuk yang tidak punya aliran darah. Dia nyedot makannya darah, diceplek ya keluar darahnya, tapi dia enggak punya aliran darah. Maka ya nyamuk ceples, kemudian ada darahnya, najis atau suci? Suci. Itu darah kita, Ustaz. Kata darah manusia itu najis kalau darah ngalir. Kalau cuma kecil itu tidak ada apa-apa. Jelas? Jadi nyamuk itu suci. Oke. Ini yang pertama. Lanjut tuh. Adzan dulu. Monggo. Kita lanjutkan. Dalilnya bahwasanya yang hewan yang enggak punya aliran darah suci, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lalat. Lalat termasuk hewan yang enggak punya aliran darah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila ada lalat masuk dalam makanan kalian, masuk dalam air minum kalian, falyakmishu kullahu. Cemplungkan sekalian, celupkan sekalian. Tsumma liyattarahu. Atau liyanzi'ahu. Kemudian habis itu baru dibuang. Jadi celupkan dulu baru dibuang. Fa inna fi ahadi janahihi daun wa fil akhiri dawa. Karena di dalam satu sayapnya ada sayap yang buat obat, ada sayapnya penyakit, satunya penawar. Sehingga celupkan biar netral. Ini menunjukkan bahwa itu suci, hewan yang enggak punya aliran darah. Yang kedua yang najis adalah lahmul khinzir, daging babi, sebagaimana ayat tadi, ya, ayat surat Al-An'am ayat 145, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rizjun. Ya, Rasul katakan Muhammad, tidaklah aku mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang haram, ya, yang dimakan oleh, ya, kecuali yaitu maita, bangkai, daman masfuhan, darah yang
mengalir, dan lahmal khinzir, daging babi, fa innahu rijsun, dia ada najis. Ini jelas. Yang ketiga yaitu baul adami, apa itu kotoran manusia, baik kencingnya maupun beernya. Ini semuanya juga itu adalah najis, kecuali yang masih anak laki-laki yang masih menyusui. Bayi laki-laki yang masih menyusui, artinya dia menyusui. Bayi masih 3 hari, masih sebulan, belum ada makanan luar. Jadi, kalau bayinya 2 tahun itu bayi 2 tahun kan menyusui sampai 2 tahun, setahun setengah masih diciprati. Padahal sudah makan daging, sudah makan hawaian, enggak. Bayi patokannya bukan usia di sini ya. Patokannya adalah belum dikasih makan apa? Makanan pokoknya adalah apa? Susu ibu ASI. Ya, pokoknya itu. Tapi mungkin kemungkinan kadang dikasih air enggak apa-apa, kan gitu. Jelas ya kan? Kadang dikasih air putih bisa bayi kecil putih. Tapi yang penting makan pokoknya utamanya adalah ASI ya. Bukan kemudian sudah pisang sudah ini enggak, bubur enggak. Ya. Sudah setengah tahun itu enggak. Jadi yang masih benar-benar makanan pokoknya adalah ASI. Ini kalau dia kencingnya saja, bukan kotoran, tapi kencingnya ya, itu dia tidak lana, dia apa namanya, diciprati menunjukkan tidaklah jalan najis. Nah, adapun bayi perempuan najis hanya untuk bayi laki-laki. Kemudian jelas juga kalau kotoran manusia, kencingnya manusia najis, sebagaimana dahulu Nabi SAW ada tiba-tiba lagi di masjid ramai para sahabat bersama Nabi, tiba-tiba ada orang Badui datang masuk masjid, kencing di masjid. Kebayang nggak Pak? Kencing di masjid. Kalau zaman sekarang nggak kebayang. Iya, kalau zaman dulu kebayang. Karena zaman dahulu masjid gak seperti zaman sekarang. Zaman dulu masjidnya tanah, cuma ada pagar, ada tempat buat sholat, situ lapang tanah begitu. Ya orang Badui kan enggak kenal namanya masjid, nggak ngerti kalau itu najis, sudah kencing situ. Itu sak masjid pengen geyepok itu. Ya dihadik dimarahin itu. Tapi sama Nabi jauh, ya, biarin, biar teruskan. Kenapa? Kalau kemudian malah dikejar, akhirnya malah kececeran. Ya mesti kalau orang siapapun diem pun dikejar orang banyak, mestilah lari siapapun itu, mesti kececeran. Nabi biarkan. Ini menunjukkan cerdas dan bijaknya Nabi, langsung biarkan. Kenapa? Biar situ aja. Setelah itu baru kemudian para sahabat disuruh ambil air, fasubbalil ma, disiram air. Dah, disiram air situ kan ngendap semuanya. Dan Nabi tidak berkomentar pada Badui ini, menunjukkan bagaimana pembinaan yang luar biasa dari Nabi SAW. Ini menunjukkan najisnya. Poinnya itu. Kemudian juga yang keempat adalah kotorannya hewan yang nggak boleh dimakan. Ini juga najis ya. Sebenarnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, saat itu ada kotorannya siapa tadi apa, himar, rausatul himar, innaha riksun, innaha rausatul himar. Ini dan ini kok najis, kotorannya himar. Himar kan masuk nggak boleh keledai ya,
Keledai, menyebut keledai tadi Nabi ngomong kan. Ya keledai kan nggak boleh dimakan. Sehingga itu kotorannya juga najis. Walaupun juga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan lam yadhhab ahad min as-sahaba ila qaul bi najasatihi bal al-qaul bi najasatihi qaulun muhaddas la salafa min as-sahaba. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidaklah najis. Tapi ini kita bacakan apa adanya kan? Ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak najis, bahkan tidak dinukil dari para sahabat. Mereka mengatakan hewan yang tidak boleh makan itu najis, tidak dinukil. Bahkan itu ada perkataan yang baru kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi sebagian ya ini pendapat apa ya, kita hanya membaca, adapun yang gimana wallahu a'lam. Yang kelima adalah lu'abul kalbi. Apa tadi yang kelima? Darah haid ya? Oh, darah haid. Darah haid ya. Sebagaimana Nabi SAW ya saat ditanya ya tentang masalah wa ana haidun fa idza tahaqqat faghsili maudhi'id dam. Nabi suruh mencuci tempatnya bahasa kita sekarang ini softtek, mohon maaf. Jadi bahasa softtek kain, ada softtek kain kan? Nah, disuruh cuci. Ini menunjukkan najisnya. Disuruh cuci menunjukkan najisnya. Tapi kemudian masih ada bekasnya, ya sudah tidak apa-apa. Sudah cuci, berusaha bersih sudah. Ya. Kemudian kalau masih ada bekasnya, masih ada mungkin ada yang tadinya putih warnanya mungkin jadi agak merah, bekasnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, yang penting dicuci. Ini menunjukkan najisnya. Walaupun ya, adapun ya nifas tidak ada najis. Yang ada cuma darah haid. Karena memang darah nifas dan darah haid itu, nifas dan darah haid itu beda. Kalau darah haid memang kotor seperti itu. Kemudian selanjutnya al-madhi wal wadhi, ya. Al-madhi wal wadhi. Ini najis. Sebagian Nabi SAW dari Sahihain, ya, tatkala ditanya tentang masalah madhi, Nabi memerintahkan untuk yuksalu dzakarahu. Kemaluannya dicuci, menunjukkan apa? Najis. Jadi madhi itu ya, kalau wadi itu keluar setelah kencing. Ya. Kalau madhi biasanya setelah keluarnya mani atau sebelumnya. Ya. Adapun mani maka tidaklah najis. Berarti kan kalau nggak disebutin berarti suci. Tapi kalau madhi, wadi itu najis sebagaimana kencing. Kalau mani tidak. Ini hadisnya dalam Sahihain, muttafaqun alaih. Ya. Kemudian sekarang kita sedikit sampaikan tentang masalah muntahnya anak-anak. Bab khusus ini, muntahnya anak-anak gimana? Ibu-ibu terutama, muntahnya anak-anak. Anak-anak kadang gemoh kan? Bahasa kita gemoh kan? Bener ya? Gemoh ya? Ya. Muntah itu, ya, bagaimana? Ya. Di sini dijelaskan al-aslu fil asya'i taharah. Wa qawluhu annahu kharaja minal mu'dati wa taghayyara raiha la yaj'alna kum alaihi bin najasa. Dia memang keluar dari lambung dan sudah ada baunya. Tetapi hukum tadi asalnya dia adalah suci, maka kembali kepada hukum asal. Sekali lagi, gemoh, apa gemoh ya, benar ya, benar. Gumoh atau gemoh? Gumoh adalah gumoh atau muntahnya anak-anak atau muntahnya siapapun ya adalah
suci. Kenapa? Sekali lagi, hukum asal ada dia tadi benda suci sudah masuk lambung, dan beda dengan, mohon maaf, kotoran ya, beda ya. Itu udah melalui proses perubahan wujud. Kalau ini masih dalam lambung, masih belum ada perubahan, kan gitu ya. Masih kalau keluar ya keluar nasinya kan gitu kan. Kalau ada jengkolnya kan keluar juga. Nah, sekali lagi ya, ini adalah suci karena hukum asalnya suci. Nanti orang bilang, oh najis. Kenapa? Ya gue sudah masuk perut kok. Sudah masuk perut. Semua sudah masuk perut. Jadi kemudian seperti kotoran. Itu najis. Ya, nggak bisa disamakan dengan kotoran. Karena tadi kotoran sudah berubah wujud. Kalau ini masih tetap. Oh, kalau muntahnya berubah wujud, emang ada? Nggak ada. Ya tetap biasanya muntah nasi gitu. Cuman dia punya bau. Nah, jangan karena mentang bau kemudian kita hukumin najis. Jadi ibu-ibu kalau misalnya anaknya muntah mau sholat, barusan ini digendong muntah saat sholat, tidak perlu batalkan sholatnya. Karena kadang-kadang bisa terjadi itu ragu karena bingung, karena tadi ada kondisi kotor. Ini kok mosok tidak pantas. Akhirnya batalkan sholat. Tidak perlu batalkan sholat karena sekali kumur atau muntahannya itu tidaklah najis. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan ya tentang beberapa masalah najis. Kemudian masuk bab qada'il hajah, tentang buang hajat. Bapak Ibu, kitab ini enggak saya baca semua tentang isinya, karena kita ketemunya cuma sebulan sekali. Tapi poin-poinnya, insya Allah kalau poin-poinnya ya skala segini ya 5 tahun lah selesai. Sabar, enggak apa-apa. Ilmu itu terakhir nih ya, insya Allah ini sebagai motivasi kita dalam menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, innamad dunya li arba. Dunia itu dikasih kepada 4 golongan. Hanya 4 golongan ini, nggak ada yang lainnya. 4 kita. Macam-macam di dunia itu hanya 4 golongan ini orang itu. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba dikasih ilmu, dikasih harta. Terus dengan ilmu dan hartanya dia gunakan untuk di jalan Allah, dia untuk menyambungkan silaturahmi, dan dia tahu di dalam hak harta itu ada haknya Allah. Kata Nabi SAW, fahuwa afdalul manazil. Ini yang paling tinggi tingkatannya di sisi Allah. Sogeh gelem ngaji. Ini orang yang paling tinggi tingkatnya di hadapan Allah. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yaghzukhu malan. Orang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Tapi kalau dia berniat, kalau dengan shadiqun niyat, dengan niat yang jujur, kalau nanti Allah kasih harta saya akan gunakan seperti orang yang golongan pertama buat di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, fa ajruhuma sawa. Pahalanya sama. Yang kedua ini melarat, miskin tapi senang ngaji. Ini kedudukannya sama. Yang ketiga, ya, abdin razaqahullahu malan. Orang dikasih harta, tapi dia dengan hartanya itu tidak nyambung silaturahmi, tidak ngerti aturan Allah, dan dia tidak ngerti bahwasanya di harta itu dia gunakan untuk dunia. Pokoknya loss, pokoknya wis makan apa mau kemana terserah, ini uang saya. Sogeh tapi tidak mau ngaji. Bodoh dia. Apa kata Nabi? Fahuwa akhbasul
Dia paling jelek manazil, paling jelek tingkatan di sisi Allah, paling buruk gitu. Soke tapi tidak mau ngaji. Dia punya harta, dikasih harta, tapi dia enggak. Dia bodoh ilmu agama. Yang keempat, abdin, orang dikasih harta, dikasih enggak, lam yarzukhu ilman wala malan, enggak ada punya ilmu, enggak punya harta, sengsara dunia, sengsara di akhirat. Saya pikir ngomong sengsara itu biar fase sengsara, ini harus diresep begini, melarat, enggak mau ngaji, ya Allah. Patokan dia, kalau aku punya harta, aku pengen jalan-jalan kayak dia. Ini sama, fawizruhuma sawa, dosanya sama. Nggak ada lagi yang kelima, yang empat ini toh. Kita tinggal milih mau yang mana. Mending melarat ngaji, sugih ngaji. Ya mending yang sugih ngaji ya. Tapi kalau kita Allah udah kau nih, wa faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq, kata Allah, sudah memang biasa orang itu dikasih rezeki, ada yang lebih, ada yang tidak, itu sudah hukum kau nih. Tapi kemudian kalau kemudian ini dia kehidupannya disandarkan dengan ilmu, sekali lagi, harta tadi kalau disandarkan dengan ilmu, maka dia menjadi yang paling mulia. Kemiskinan, tidak punya harta, tapi kalau disandingkan dengan ilmu maka menjadi mulia. Sebaliknya, kalau dia soke tapi disandingkan dan kebodohan, maka dia paling buruk di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita ngaji sampai 5 tahun tidak apa-apa, sampai 10 tahun tidak apa-apa. Di Saudi orang ngaji sedikit syekh itu sekutu musita sampai 20 tahun, 30 tahun tidak apa-apa. Istiqomah ini lah, tidak dapat ilmu dapat pahala, gitu kan? Ngantuk di belakang tidak apa-apa, ibu-ibu ngantuk di atas ngobrol sendiri nggak apa-apa. Sing penting ngaji, ikut bareng, nggak paham masuk surga bersama nggak apa-apa. Ini penting. Dan memang siapapun yang ngaji, Allah tidak bakal dolimi dia. Orang kafir pun kalau dia berilmu, dia tidak didolimi. Orang berilmu pasti dimuliakan. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai', ilmu itu nggak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Yang menemukan listrik lampu itu siapa? Thomas. Orang Mojokerto kenal Thomas. Padahal Thomas itu orang barat, sudah meninggal, ya kan? Orang Mojokerto loh, punya nomor WA-nya Pak, saya minta loh. Tidak punya, kok kenal? Karena orang dia berilmu, Allah muliakan. Allah muliakan dia, karena dia berilmu, walaupun kafir. Jadi Allah tidak akan hinakan orang berilmu. Dia tidak didolimi oleh Allah. Di dunia pun dia dikasih kemuliaan. Di akhirat tapi tidak. Anjing yang dikasih, diajari, anjing yang ngaji, ya kan? Kan ada anjing tuh yang kalau diajari sana, kembali, takam, yang gitu kan? Ini anjing yang diajari, anjing yang berilmu. Tapi bukan nggak ngaji anjingnya ya. Ini kalau dia nekam hewan, pada makan hewan untuk majikannya hukumnya halal. Tapi kalau anjing, ayo perekat, takam, habis itu dimakan sama dia, kita lolos ya. Ini ngajinya tidur nih anjing ngajinya tidur. Ini kenapa? Kok jadi halal? Padahal anjing tadi. Katanya kalau dimakan ikan buas haram. Ini anjing padahal anjing itu biasa digunakan untuk sesuatu yang jelek. Tapi ini jadi mulia. Karena ilmu. Maka dari ujung sini sampai ujung sana, Anda adalah orang mulia insya Allah. Jangan berkecil hati dengan Allah. Karena Allah selalu tidak pernah mendolimi orang yang berilmu.
istiqomah nggih. Siap nggih? 5 tahun, 10 tahun? Insyaallah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh wanita haid mengikuti kajian di masjid? Wah, ini panjang nih. Kajian ini tentang wanita haid di dalam masjid. Kajian ini panjang. Saya boleh. Apa dalilnya? Apa ininya? Ikuti terus kajian ini. Akan kita dapati nanti. Ya. Kalau dibahas nggak selesai ini. Ini panjang. Oke. Secara umum seperti itu. Ya. Dengan syarat ya pakai yang apa namanya? Napun kita ini tidak boleh tembus dan sebagainya. Ya, secara umum seperti itu. Walaupun di sana juga ada khilaf tentang nggak bolehnya. Nggak boleh. Ya. Wallahu alam. Ini pembahasan panjang. Nanti kita akan ketemu di bab masalah haid. Nanti khusus. Ada khusus babul haid. Bab tentang haid. Wallahu alam. Mungkin cukup yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Nggih, monggo. Ya. Oh, semua sembelihan yang bukan untuk selain Allah hukumnya haram. Semua sembelihan. Jadi misalnya, ya, untuk sajen, kan gitu. Ada ayam kan sembelihan, ada bandeng. Ayamnya singkirno Pak, bandengnya dimakan, boleh. Karena dia bukan sembelihan. Nasinya boleh. Walaupun ya sebetulnya kita jangan ngapain nyari begitu gitu loh Pak. Hukumnya kita bicara hukum. Ibaratnya seperti ya sembelihannya nggak boleh. Kuenya boleh, pisangnya boleh. Karena nggak ada dalil masalah itunya. Jelas Ki? Nggak boleh. Bukan, khusus anjing saja. Selain anjing nggak ada. Khusus anjing saja. Iya, hewan anjing aja. Ya, dalam Al-Maidah itu mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Hewan anjing yang diberi diajari sampai dia bisa. Oh alah. Tando tadi itu. Nggih, anjing yang di anjing. Nah. Hah? Oh ya, bukan anjing, iya. Iya. Bisa. Untuk apa? Untuk tasbih. Terlepas dari masalah hukum tasbih. Ya. Jangan untuk neker aja loh Pak. Contoh jangan tasbih lah. Untuk neker aja boleh. Untuk ini. Kalau mengikuti pendapat yang tasbih itu boleh, ya, karena tasbih itu juga ada khilaf, ya, sorry juga ada khilafnya, kita nggak bebas. Kalau ikuti itu boleh, maka itu boleh. Kalau kemudian mengatakan itu tidak boleh, makanya tidak boleh. Bukan karena nggak boleh barangnya, tanya tasbihnya itu. Terjadi khilaf masalah ini. Ya ini masalah tasbih, tidak kita bahas sekarang ini. Oke. Kalau bisa ganti yang lain. Boleh. Sholat pakai baju kotor, tidak najis. Misalnya petani sudah nyangkut, sudah ini, kerja bakti ngecor. Kayak gitu kan? Nanti kalau cuci mandi kemudian nanti boleh. Masih keringetan, masih ini semuanya kan tidak apa-apa. Yang penting Pak, jenengan sampingnya juga orang yang ngecor. Jangan belakang imam. Yang nggak boleh belakang imam. Ya enggak juga kondisi, timbang nanti kemudian gak etis akhirnya gak sholat. Lupa, capek, ya lebih gak etis lagi. Wah gak etis, mosok sholat pakai pakaian tukang, gak etis, akhirnya gak sholat. Itu lebih gak etis lagi. Akhirnya mengakhirkan waktu, itu lebih gak etis, bukan gak etis, itu dosa. Mending sholat.
Gitu. Cuman tadi jangan belakang imam, wes gitu tak. Karena kalau belakang imam ada kipas angin semua kena baunya. Nyamping ya belakang lah. Ya gitu Pak ya, cukup G. Barakallahu fiik, masya Allah. Kotoran? Enggak lah Pak. Boleh. G. Ayam kan? Ayam kan termasuk yang boleh dimakan, dia tidak najis. Makanya ibu-ibu, terutama ibu, bahkan pakai rok panjang, kadang ke belakang kan gitu, roknya ngelengsek gitu kan, atau hijabnya besar ngelengsek, bukan anak najis. Kena sapi atau enggak najis, ya kan? Dan kemudian sekali lagi, di antara media untuk mensucikan itu adalah pasir. Ini misalnya ada kena najis, misalnya apalah kotoran babi, mungkin dia tinggal di Manado gitu kan, pakai hijab besar kan gitu kan, lengsek kena kotoran babi, habis itu kan kena lagi pasir suci. Tapi itu insya Allah ya, ini hanya sebetulnya sudah dipahami lah. Orang kan kadang sholat pakai pakaian yang seperti itu, lengsek seperti itu. Ini karena mungkin ada sedikit kebencian pada orang yang pakai hijab besar sebetulnya. Sekali lagi hanya ada kebencian. Sebetulnya itu nggak ada masalah. Ya, ada kena kanda teletong kan, kena kotoran ayam. Kotoran ayam udah najis. Tolong carikan kotoran ayam itu najis. Nggak akan dapat Pak. Tapi kalau dia mengatakan begitu karena ada kebencian. Seperti itu. Mungkin ini yang kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup ya, mungkin semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat saya pribadi, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.